Anak SMP IT Cahaya Madani, rajin menghafal Al-Quran, jadi insan mulia. Mahkota untuk ayah bunda di surga, bersama ilmu kita jadi cahaya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Nabil dan Gibran. Semoga menambahkan berkah dan hikmatnya acara kita sampai selesai. Acara selanjutnya, pidato singkat yang akan dibawakan oleh Habibi Diza Mufti. Kepada Habibi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'adahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP IT Cahaya Madani Pasaman, Ustadz Mardianton SH SPD MPD. Yang Ana hormati guru dan karyawan-karyawati SMP IT Cahaya Madani Pasaman, dan seterusnya teman-teman dan adik-adik yang seperjuangan dengan Ana. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul HUT RI dan Cinta Tanah Air. Saudara-saudara sekalian, hari Ahad 17 Agustus 2025 kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Mereka rela mengorbankan nyawa, meninggalkan keluarga, dan menghadapi penjajah dengan semangat pantang menyerah. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan. Ia adalah amanah, titipan dari para pendahulu untuk kita jaga dan isi. Pertanyaannya, sudahkah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat? Apakah kita masih peduli terhadap bangsa, ataukah kita sibuk dengan kepentingan pribadi? Marilah kita jaga persatuan, lawan korupsi, jadilah pelajar yang rajin, bekerja yang jujur, dan warga yang cinta tanah air. Kemerdekaan adalah amanah, dan kita khianati. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskurni azkurkum waskuruli wala takfur. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Salah satu kenikmatan terbesar yang diperoleh bangsa Indonesia adalah anugerah kemerdekaan, yaitu terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu dan kungkungan penjajah, saat dimana seluruh warga bangsa dapat menghirup udara kemerdekaan dan menentukan arah kehidupan di atas tanah airnya sendiri secara bebas. Dalam perspektif ajaran Islam, tentunya ada sekian banyak alasan mengapa bangsa Indonesia wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan. Setidaknya ada 3 hal utama yang perlu selalu kita ingat dan tegaskan dalam kesyukuran kemerdekaan bangsa ini. 1. Kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diperoleh karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab secara lahiriah dan dalam perhitungan kekuatan militer, hampir mustahil bangsa ini mampu menaklukkan dan mengusir para penjajah dari bumi pertiwi tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sebandingnya peralatan tempur maupun pasukan perang yang dimiliki bangsa Indonesia dibanding dengan kekuatan penjajah. Bagaimana pemburu yang dapat mengalahkan senjata meriam dan kendaraan tempur yang seperti kalau itu bukan rahmat dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bangsa kita juga amat bersyukur dan bangga betapa kemerdekaan Indonesia berhasil ditegakkan atas perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri, bukan merupakan hadiah dari penjajah atau bangsa-bangsa lain. 2.
mengenang jasa suhada dan pahlawan kusuma bangsa. Generasi yang hidup dan menghirup udara kemerdekaan saat ini sebagian besar adalah generasi yang tidak merasakan langsung bagaimana berat dan pedihnya perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan. Kita adalah generasi pewaris yang tinggal mengisi kemerdekaan, sementara para pahlawan dan pejuang kusuma bangsa telah berkorban dengan harta dan jiwanya demi tegaknya kemerdekaan ini. Dan kebanyakan dari mereka justru tidak sempat menikmati alam kemerdekaan sebagaimana kita menikmati saat ini. 3. Wujud nyata mencintai tanah air. Mencintai tanah air adalah naluri fitri manusia, karena dari tanah manusia tercipta dan dari air serta udara yang dihirup manusia lahir, hidup dan tumbuh. Terdapat ungkapan dari para ulama, Hubbul watanu minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Pernyataan ini meskipun bukan dari Al-Quran dan hadis, tapi kandungan makna dan pesan yang tersirat di dalamnya sejalan dengan agama Islam. Orang yang mencintai tanah air pasti akan merawat dan menjaganya dengan baik. Dan dengan itu ia akan mampu menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan kepada sesama. Dan itu adalah tugas utama manusia sebagai Khalifatullah fil ardh. Sekian pidato singkat dari Ana. Apabila ada kesalahan, Ana minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.